Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selviawati, NIM 2110101054, kelas MBS 21 FHP. Di video kali ini saya akan membahas materi tentang mutlak dan muqayyad. Yang pertama adalah mutlak. Mutlak secara bahasa artinya bebas dari ikatan atau pembatas. Menurut istilah, mutlak adalah lafaz yang menunjukkan suatu hakikat tanpa adanya ikatan atau qayyid. Dapat kita lihat di dalam surah Al-Mujadalah ayat 3. Jadi, dalam ayat ini dijelaskan bahwasanya diwajibkan untuk memerdekakan seorang budak. Tetapi tidak dijelaskan bahwa budak yang berimankah atau budak yang tidak beriman. Selanjutnya yaitu muqayyad. Muqayyad secara bahasa artinya mengikat atau yang membatasi. Secara istilah yaitu lafaz yang menunjukkan suatu batasan yang secara lafziyah dibatasi dengan suatu ketentuan. Dapat kita lihat dalam surah An-Nisa ayat 92. Di ayat ini dijelaskan bahwasannya diwajibkan untuk memerdekakan seorang budak yang beriman dalam kalimat fatahriru raqabatin mu'minah. Jadi di sini jelas budak yang beriman yang wajib dimerdekakan. Bagaimana hukum mutlak dan muqayyad? Nas yang mutlak hendaknya tetap dipegang sesuai dengan kemutlakannya selama tidak ada yang membatasinya. Begitu juga dengan muqayyad. Lafaz mutlak menjadi tidak terpakai jika ada lafaz muqayyad yang menjelaskan sebab dan hukum tersebut. Selanjutnya pembagian lafaz mutlak dan muqayyad terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah sebab dan hukumnya sama. Dalam hal ini lafaz mutlak ditarik kepada lafaz muqayyad. Kita ambil dalam surah Al-Maidah ayat 3. Jadi dalam ayat ini dijelaskan bahwa diharamkannya makan darah, tapi tidak dijelaskan darah yang bagaimana. Kemudian kita lihat dalam surah Al-An'am ayat 145. Dalam ayat ini dijelaskan bahwasannya haram memakan darah yang mengalir. Di sini udah ada pengikatnya, yaitu yang mengalir. Sebab dan hukum antara surah Al-Maidah ayat 3 dengan surah Al-An'am ayat 145 adalah sama, yaitu masalah darah yang diharamkan. Kemudian apabila sebab dan hukum yang terdapat dalam ayat mutlak sama dengan sebab dan hukum yang terdapat dalam ayat muqayyad, maka ayat mutlak harus ditarik kepada ayat muqayyad, sehingga darah yang diharamkan dalam surah Al-Maidah ayat 3 itu adalah darah yang mengalir sebagaimana dijelaskan dalam surah Al-An'am ayat 145 tadi. Yang kedua yaitu sebab dan hukumnya berbeda. Ayat mutlaknya terdapat dalam surah Al-Maidah ayat 3. Di dalam ayat ini dijelaskan bahwa seorang laki-laki dan perempuan yang pencuri, maka tangannya harus dipotong. Ayat ini disebut dengan ayat mutlak karena tangan yang dipotong itu tidak dijelaskan sampai daerah mana yang harus dipotong. Ayat muqayyadnya terdapat dalam surah Al-Maidah ayat 6. Jadi ayat ini menjelaskan tentang kewajiban untuk berwudu ketika ingin mengerjakan sholat. Ayat ini berbentuk muqayyad karena dijelaskan bahwasannya membasuh tangannya itu yaitu sampai ke siku. Jadi ada pengikat atau batasannya. Sehingga antara ayat pertama dan ayat kedua ini memiliki sebab dan hukum yang berbeda. Pada ayat yang pertama karena melakukan pencurian, kemudian hukumnya tangannya harus dipotong. Pada ayat yang kedua yaitu surah Al-Maidah ayat 6 karena ingin mengerjakan sholat sehingga harus membasuh kedua tangannya. Dapat disimpulkan bahwasannya ayat yang mutlak tidak bisa dipahami dengan ayat yang muqayyad. Yang ketiga yaitu sebab yang berbeda dan hukumnya sama. Jadi di sini mutlak tidak bisa dipahami sebagaimana dengan yang muqayyad. Ayat mutlaknya terdapat di dalam surah Al-Mujadalah ayat 3. Ayat ini menjelaskan tentang kafarah zihar bagi seorang suami pada istrinya. Lafaz raqabah atau hamba sahaya di dalam ayat ini berbentuk mutlak karena tidak ada lafaz yang mengikatnya. Kemudian ayat muqayyadnya terdapat di dalam surah An-Nisa ayat 92 tentang kafarah pembunuhan yang dilakukan secara tidak sengaja. Jadi lafaz raqabah atau hamba sahaya di dalam ayat ini bersifat muqayyad karena ada yang mengikatnya, yaitu kata mukminah atau beriman. Hukumnya adalah keharusan untuk memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Ayat pertama dan ayat kedua ini memiliki sebab dan hukum yang berbeda. Pada ayat yang pertama karena
melakukan pencurian, hukumnya tangannya harus dipotong. Ayat yang kedua yaitu surah Al-Maidah ayat 6. Sebabnya yaitu karena ingin mengerjakan sholat sehingga harus membasuh kedua tangannya. Disimpulkan bahwasannya ayat yang mutlak tidak bisa dipahami dengan ayat yang muqayyad. Selanjutnya yang keempat yaitu sebabnya sama, hukumnya berbeda. Maka dalam hal ini yang mutlak tidak bisa dipahami sebagaimana yang muqayyad. Contoh ayat mutlaknya terdapat dalam surah Al-Maidah ayat 6. Ayat ini menjelaskan tentang keharusan bertayamum. Pada lafaz yad atau tangan dalam ayat ini berbentuk mutlak karena tidak ada lafaz yang mengikatnya. Ayat ini menjelaskan bahwa keharusan menyapukan tanah ke muka dan tangan, tapi tidak dijelaskan sampai batasan mana tangan yang disapu dengan tanah tersebut. Kemudian ayat muqayyadnya terdapat dalam surah Al-Maidah ayat 6. Pada lafaz iyad atau tangan dalam ayat ini berbentuk muqayyad karena ada lafaz yang mengikatnya, yaitu kata ilal marofiki yang artinya sampai ke siku. Sehingga ayat ini menjelaskan bahwa mencuci tangan itu harus sampai ke siku. Sebab dari kedua ayat ini adalah sama, yaitu keharusan bersuci sebelum mengerjakan sholat. Akan tetapi hukumnya berbeda. Pada ayat yang pertama yaitu menyapu dengan tanah, pada ayat kedua yaitu mencuci dengan air. Maka ketentuan hukum yang ada pada ayat mutlak tidak bisa ditarik kepada ayat muqayyad. Artinya, ketentuan menyapu dengan tanah tidak bisa dipahami dengan mencuci tangan sampai ke siku sebagaimana hukum berwudu tadi. Dengan demikian, ayat mutlak dan muqayyad berjalan sesuai dengan ketentuannya sendiri-sendiri dan tidak bisa dijadikan satu. Oke teman-teman, sekian pembahasan materi yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.